Aku tahu kalau kalian itu takut kepada DC, didatengin DC, karena kalian itu akan malu ya kepada keluarga ataupun kepada tetangga-tetangga kalian. Teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan membahas tentang resiko ataupun apa yang harus kalian lakukan ketika kalian gagal bayar di aplikasi SIBank. Buat kalian yang sudah mengikuti saya sejak lama, pasti kalian sudah tahu kalau saya itu sudah galbay di aplikasi SIBank ini sudah 8 bulan dari bulan sekarang ya, Desember, yaitu di bulan Mei. Saya galbay di aplikasi SIBank itu sekitar 15 juta ya teman-teman, dan itu sudah bertambah 16 juta beserta dengan bunga ataupun dendanya. Nah, bila kalian mengalami hal sama ataupun galbay di aplikasi pinjol yang sama, yaitu di aplikasi SIBank, maka kalian wajib simak video berikut ini ya. Nah, sebelumnya saya itu sudah membuat video tentang resiko gagal bayar di aplikasi SIBank ya teman-teman. Banyak yang bertanya, "Bang, update galbay di aplikasi SIBank dong. Bang, apakah SIBank ada DC-nya? Bang, apakah DC SIBank akan datang ke rumah?" Nah, menjawab semua pertanyaan tersebut, di video ini saya akan menjawab semua ya teman-teman. Seperti yang di awal video tadi, saya itu galbay di aplikasi SIBank itu sudah 8 bulan. Jadi ini menurut peraturan OJK itu sudah melampaui batas ya teman-teman, ataupun melampaui yang sudah ditentukan oleh peraturan OJK, yaitu 3 bulan. Apa itu maksudnya dari 3 bulan? Yaitu bila kalian sudah melewati ataupun sudah galbay selama 3 bulan, kalian itu akan masuk slik OJK ataupun daftar hitam ya teman-teman. Bila kalian tidak tahu slik OJK, maka cek di YouTube saya sudah menjelaskan semua tentang slik OJK. Intinya dari slik OJK itu, kalian itu tidak bisa meminjam bank ataupun tidak bisa kredit motor di leasing ya teman-teman, ataupun kalian dipersulit jika mengambil rumah dalam bentuk KPR, seperti itu ya. Nah, di aplikasi SIBank tersendiri itu ada beberapa fitur ya teman-teman. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di SIBank ini adalah bank miliknya Shopee ya teman-teman, ataupun bank yang bekerja sama dengan Shopee. Di SIBank sendiri itu memiliki fitur pinjaman online, ataupun bila nasabah ingin meminjam, SIBank sudah ada pinjaman ya buat nasabah. Nah, varian untuk meminjam itu bermacam-macam ya teman-teman. Sesuai dengan mengisi data kalian dengan benar, maka limit dari SIBank ini akan muncul sendirinya. Seperti saya ini, contohnya saya itu adalah seorang penjual, dan malah saya ditawarin sendiri oleh pihak Shopee untuk mendaftar di aplikasi SIBank ini. Dan sekali mendaftar, saya itu ada limit 15 juta ya teman-teman. Itu nominal yang sangat banyak ya. Kenapa saya itu galbay? Jawabannya yaitu simple ya teman-teman, karena saya itu ditipu di aplikasi Telegram. Saya sudah menjelaskan semua tentang kasus saya itu penipuan di aplikasi Telegram. Jadi buat teman-teman yang tidak tahu, cek di YouTube saya, cek di bio saya, itu ada semua ya teman-teman. Kenapa saya itu bisa galbay berjuta-juta. Nah, kita lanjut ceritanya ya teman-teman. Itu di SIBank saya itu meminjam 15 juta ya teman-teman. Itu ada varian 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan yang terakhir yaitu 1 tahun. Saya itu ambil semua di aplikasi SIBank ini ya teman-teman. Pertama saya itu ambil limit 10 juta, itu buat modal saya di Shopee, ataupun untuk modal saya untuk membeli barang untuk dijual kembali ya teman-teman. Setelah saya ambil 10 juta, saya itu intinya diiming-imingi oleh si penipu ini untuk mengambil limit kembali ya teman-teman yang ada di SIBank ini, yaitu sekitar masih 5 jutaan. Saya itu ambil semua dan saya transfer ke penipu tersebut. Intinya penipu tersebut sangat licik ya teman-teman.
dia memanipulasi pikiran saya ataupun dengan diiming-imingi investasi bodong supaya saya mau mentransfer si penipu dan mendapatkan keuntungan kembali. Ketika menyadari saya itu ditipu oleh si penipu tersebut, saya merasa bingung dan mau kemana. Saya ingin bercerita, bahkan ingin sempat menggadaikan motor ya teman-teman. Itu sangat stres sekali, saya bingung mau kemana dan entah siapa yang mau memberikan solusi. Nah, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kepada teman-teman bahwa saya itu diberikan solusi kepada orang yang tepat ya teman-teman. Dia seorang ahli IT, bergerak di dalam telekomunikasi, jadi dia tahu semua informasi tentang pinjol. Seperti yang di video kemarin, itu intinya saya diberitahu bila kalian itu gagal bayar ataupun saat pertama kali gagal bayar, yang pertama kali harus kalian lakukan yaitu siapkan mental kalian ya teman-teman. Jangan sampai mental kalian down, karena setelah hari pembayaran ataupun jatuh tempo pembayaran, kalian itu pasti akan diteror oleh DC, dan itu bermacam-macam sekali ya teror-terornya. Seperti kalian itu akan didatengin DC, kalian akan didatengin oleh kepala desa kalian untuk menyelesaikan hutang ini, ataupun DC mendatangi RT RW untuk menyelesaikan hutang ini. Itu banyak sekali ya teror-terornya ya teman-teman. Maka siapkan mental Anda atau mental kalian bila kalian itu gagal bayar ya teman-teman, karena mental sangat penting untuk menjaga ataupun untuk mengendalikan emosi kita agar tidak panik dan stres. Yang kedua, kalian yaitu belajar cuek ya teman-teman. Kenapa saya bilang belajar cuek? Bila kalian itu diteror oleh DC ini, semakin kalian membalas, maka semakin DC-nya terus meneror kalian ya. Bila kalian cuek, nanti DC-nya akan berhenti dengan sendirinya. Saran saya, bila kalian itu memang ada uang, ya namanya meminjam itu harus bayar ya teman-teman. Itu kalian harus bayar ya. Bila kalian tidak punya uang sama sekali, ya mau gimana lagi, kalian harus galpay. Itu jalan satu-satunya ya teman-teman. Jangan sampai kalian itu meminjam hutang hanya untuk membayar si pinjol ini ya. Kan ada bunganya ya teman-teman. Kalau kalian meminjam dan ada bunganya, hutang kalian itu tidak akan lunas, malah akan bertambah. Nah, poin yang ketiga yaitu saya menjawab pertanyaan kalian semua ya teman-teman. Bang, apakah DC si Bang akan datang ke rumah? Bang, apakah DC si Bang akan menelpon ke kontak keluar darurat? Nah, ini saya jawab semua ya teman-teman. Menurut pengalaman pribadi saya selama 8 bulan ini, saya belum didatengin oleh DC si Bang ini ya teman-teman. Dan belum juga menemukan kasus saya itu ditelepon di luar kontak darurat. Kalau di teror ataupun di WA itu wajar ya teman-teman. Saya itu di WA nanti saya tunjukin ya. Ini adalah WA bentuk dari DC si Bang kepada saya ya teman-teman. Nah, seperti itulah WA dari si Bang kepada saya teman-teman. Intinya dia ingin uangnya itu dikembalikan ataupun saya disuruh membayar hutang saya ya teman-teman. Nah, berhubung saya belum punya uang, ya belum saya bayar ataupun saya tidak bayar ya teman-teman. Nah, yang keempat, poin yang terakhir yaitu kalian itu jangan takut kepada DC ya teman-teman. Aku tahu kalau kalian itu takut kepada DC, didatengin DC, karena kalian itu akan malu ya kepada keluarga ataupun kepada tetangga-tetangga kalian bila kalian mempunyai sebuah hutang dan ditagih ke rumah kalian. Maka itu adalah menjadi resiko kalian ya teman-teman, karena kalian berhutang ya memang harus wajar bila kalian itu ditagih. Tetapi kalau DC datang ke rumah, itu pengalaman saya tidak ada ya teman-teman. Bang, apakah kantor si Bang ada di setiap kota? Jawabannya enggak ya teman-teman, karena di Indonesia itu banyak sekali kotanya
Dan Indonesia itu sangat luas ya teman-teman, jadi tidak setiap kota itu ada DC dari si bank ini. Jadi buat kalian ataupun teman-teman jangan khawatir bila kalian itu hanya diteror maupun di WA saja, di telepon, itu adalah hal yang biasa ya. Maka saran saya tetap tenang, belajar cuek, dan tetap optimis ke depannya ya teman-teman. Jangan sampai kalian putus asa ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjol ataupun pinjaman online ini. Karena pinjol ini bermacam-macam ya teman-teman, tidak hanya si bank, yaitu ada banyak sekali pinjol di Indonesia. Dan rata-rata orang ketika gagal bayar itu curhatnya stres, bingung mau ngapain, ataupun bingung mau membayar pakai apa. Ya, saya itu membuat video ini hanya edukasi kepada kalian agar kalian tahu, ataupun pengalaman saya sharing ke kalian supaya kalian itu bisa menghadapi masalah yang akan mendatang ya teman-teman. Nah, sekian video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Bila kalian ingin menanyakan suatu hal tentang pinjol, maka komen di kolom komentar ya, ataupun DM di IG saya, namanya Feby Abdullah. Nanti saya akan taruh di link deskripsi ya teman-teman, bisa kalian lihat. Nah, sekian video kali ini dan terima kasih.